banyak kencing atau poliuri. Karena banyak kencing, terus tubuh merespon dengan sering haus, banyak minum atau polidipsi. Banyak makan, polipagi. Bukan banyak istri ya, kalau banyak istri itu poligami namanya. Rentangkan tangan, enggak, jangan sampai Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Seperti biasa, sesuai janji kita kemarin, kegiatan kita setiap bulannya Posbindu Lansia terintegrasi dengan Posbindu PTM. Jadi kita senam, istirahat, setelah senam kita selingi dengan penyuluhan baru pemeriksaan. Penyuluhan hari ini kita angkat tema yaitu DM, diabetes mellitus, atau sering kita sebut itu penyakit gula. Sebelumnya sudah ada yang tahu kira-kira apa sih penyakit gula itu? Penyakit DM itu, penyakit diabetes mellitus itu? Ada yang sudah tahu belum? Atau pernah baca-baca? Atau pernah dengar? Apa sih penyakit itu? Atau gejalanya seperti apa? Ada yang sudah tahu? Tahu? Oh. Salah satu tanda dan gejalanya penyakit diabetes sering lelah, terus sering ngantuk juga. Ada yang tahu lagi? Ketidakmampuan organ tubuh itu tadi menyerap gula. Menyerap gula itu untuk menjadikan energi, menjadikan tenaga. Jadi tubuh nggak mampu lagi menyerapnya, sehingga gula yang kita konsumsi tadi keluar lewat urin, jadi nggak terserap. Makanya timbul gejala pada saat kita gulanya tinggi itu atau penyakit DM itu, timbul gejala yang paling sering apa? Banyak kencing atau poliuri. Karena banyak kencing, terus tubuh merespon dengan sering haus, banyak minum atau polidipsi. Terus apa lagi? Banyak makan, polipagi. Bukan banyak istri ya, kalau banyak istri itu poligami namanya. Salah satu gejalanya seperti itu. Dan ditandai dengan saat pemeriksaan gula darah, gulanya tinggi. Dikatakan tinggi, kira-kira ada yang sudah tahu nggak? Berapa sih gula yang tinggi itu? Gula yang normal berapa? Dikatakan tinggi berapa? Ada yang tahu? 300 lebih. Berapa tuh? Yang normal 100 gula ya, bukan tekanan darah, gula. Kira-kira ada yang tahu? 300? 100. Nah, jadi gula darah itu kita periksanya ada yang gula darah sewaktu dan ada namanya gula darah puasa. Kalau diperiksa sewaktu-waktu atau gula darah sewaktu itu, kalau angka pas diperiksanya itu lebih dari 200, itu sudah dikatakan tinggi. Kalau dalam keadaan puasa atau
belum makan misalnya, periksanya terus angkanya keluar di atas 126, itu udah dikatakan tinggi. Itu kalau pada saat kita puasa. Kalau pada saat kita nggak puasa atau gula darah sewaktu tadi di atas 200 itu sudah dikatakan tinggi. Salah satu faktor penyebabnya yang paling sering itu karena pola hidup kita sendiri. Apa yang paling sering? Itu karena pola makan kita yang tidak. Salah satunya apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dari pola makan yang nggak benar, kebanyakan makan apa? Makan nasi putih, apalagi Bu? Gorengan, manis. Ya, nah betul kata Ibu. Sebenarnya sesuatu apapun yang kita konsumsi berlebihan, jatuhnya itu jadi penyakit. Jadi penderita penyakit gula itu sendiri sebenarnya bukan nggak boleh makan itu ini, boleh saja tapi diatur, dibatasi. Kalau porsinya benar, itu bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi kalau udah salah, berlebihan, jatuhnya jadi penyakit. Jadi yang perlu kita atur di sini pola makan kita. Sekarang saya pengen tahu dulu, kalau makan biasanya satu hari berapa kali? 2 kali. Ada yang lebih 2 kali? 3 kali. Terus porsi makannya pun kita atur. Kebiasaan kita makan kalau ada potensi yang ketat. Misalnya piring. Kebiasaan porsi kita makan kan ada nasi, ada lauk. Nah, yang paling banyak itu apa yang paling dibanyaki? Pasti nasinya. Ya, benar ya. Nah, sekarang coba kita atur. Dietnya seperti ini. Namanya diet model T. Ini dibagi 2, ini dibagi 2 lagi. Dibagi diet model tipe T seperti ini. Jadi yang banyak ini jangan lagi karbohidrat. Yang banyak ini justru lauknya atau protein. Protein yang dimaksud sini bisa kita dapat dari hewani atau nabati. Kalau hewani berarti daging-dagingan. Dagingan yang dianjurkan daging putih, bukan daging merah. Bukan tidak boleh ya, tapi yang dianjurkan. Daging merah pun boleh, tapi sekali-sekali. Daging merah tuh misalnya sapi, kambing itu daging merah. Daging putih itu ayam, ikan. Nah, yang porsi banyak ini itu daging-daging itu tadi, lauknya di sini. Terus yang 2 di bawah ini baru dibagi. Yang ini nasinya, yang ini sayur-sayurnya. Nah, kalau kita selama ini kebalikannya kan, nasinya yang banyak, lauknya sedikit. Nah, sekarang dirubah itu ya. Jadi nasinya cukup sepertiga ini, lauknya yang dibanyaki. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang 3 orang ibu yang di depan ini silakan maju ke sini. Kita hari ini latihan. Ini satu lagi. Biasanya tanda dan gejala orang yang penyakit gulanya tinggi, salah satu yang sering kesemutan di kaki. Nah, hari ini kita bahas senam kaki diabetes mellitus. Yang lain bisa melingkar, memperhatikan gerakannya. Nanti ini kan berhubung kita Posbindu ya 1 bulan sekali di rumah, misalnya nggak ada aktivitas, bisa dilakukan sendiri. Nanti dilihat contohnya dari teman-teman ini ya. Sini Bu, kita ke sini Bu, majuin bertiga, bawa kursinya. Kursinya di belakangnya Bu. Kita perhatikan. Nah, pertama-tama senam. Yang namanya setiap kali kita senam, setiap kali pergerakan itu selalu diawali dengan pemanasan dulu ya. Pemanasannya seperti ini. Sekarang bayangkan di ujung tumit ini saya kasih pulpen. Sekarang kita menulis tapi pakai nasi. Alat tulisnya, pulpennya ada di ujung ini. Kita bayangkan aja ya. Sekarang tulis angka 1. Tulis angka 2. Tulis angka 3, tulis angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ini posisikan apa? Handstand. Nah, sekarang gerakan pertama, sobek koran itu pakai kaki, jangan pakai tangan. Sobek koran itu menjadi dua bagian, tidak boleh dibantu tangan. Sobek menjadi dua bagian sama rata. Coba. Sobek dua bagian. Ya, sudah putus. Ya, belum. Ada yang bisa dibantu yang belum putus, bisa disobekkan hidungnya dikit. Sudah, bisa. Ya, sobek menjadi dua bagian rata sama rata. Sudah, putus sampai putus. Oke, sekarang robekan yang agak besar kesampingkan. Ambil robekan yang paling kecil. Sekarang robekan yang kecil ini robek lagi sampai putus kecil-kecil sampai sekecil-kecilnya. Robek lagi pakai kaki. Terus sampai kecil sampai kecil sampai habis. Robek lagi sampai habis. Ya, kecil semua. Sekarang yang kecil-kecil ini yang udah disobek-sobek tadi, pindahkan ke sobekan koran yang besar satu-satu. Gunakan dua kakinya ya. Pindahkan lagi. Pindahkan ke dalam koran sobekan yang besar. Bisa? Sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Sekarang kita lipat gulung menjadi bola. Gunakan semua kakinya ya, belum sampai berbentuk bola. Ya, sampai kecil. Sekarang gerakan yang terakhir, yang sudah berbentuk bola ini tadi, buka lagi, kembalikan seperti semula. Coba, ayo. Ayo, buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Sudah? Sudah, lagi. Iya. Nah, ini tadi salah satu namanya senam diabetes. Tujuannya karena yang diabetes itu sering merasa kesemutan. Nah, tujuan dari senam ini untuk melancarkan peredaran darah yang biasa kita kesemutan di kaki. Itu salah satu tujuannya. Ini bisa dilakukan di rumah. Boleh gunakan koran bekas, kertas lain juga boleh yang boleh disobek. Tapi usahakan alatnya ini jangan di tempat yang basah, biar nanti luka. Ini bisa dikampel, gitu ya. Baik, materi hari ini itu ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, pemeriksaan, ada yang ditanyakan nggak? Tapi udah makan gitu sama sekali nggak kan dari jam 6 kemarin? Belum. Duduk berapa tuh sih? 150 per